ketika kita mau memainkan pariwisata halal dengan wakaf, maka sekali lagi kita memainkan dua instrumen. Nah, pertanyaannya, bisakah itu kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf Podcast dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Wakaf Podcast, kebaikan wakaf untuk peradaban madani. Saya jadi sebagai host dari episode kali ini. Kita bakalan ngebahas soal wakaf dan pariwisata halal. Wah, ngomongin soal wakaf dan pariwisata halal ini sebenarnya sesuatu yang baru bagi saya. Karena biasanya wakaf itu kalau nggak untuk makam, ya untuk madrasah atau masjid kayak gitu. Maka ini sebuah inovasi yang luar biasa untuk dieksplor lagi dan untuk kita bahas pada episode kali ini. Nah, biar nggak tebak-tebakan nih, apa itu pariwisata halal, apa itu wakaf yang disambungin pariwisata halal, kita langsung panggil saja ahli Profesor Nurul Huda. Beliau adalah Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia dan beliau juga sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Yarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurul Huda. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat juga ya Mas? Ya, alhamdulillah. Saya juga Pak. Alhamdulillah juga nih Pak. Setelah 2 tahun COVID ini, alhamdulillah pemerintah juga membuka lagi akses masyarakat untuk bisa menikmati pariwisata gitu Pak, bisa pulang kampung, bisa mudik lagi. Nah, kalau boleh dijelaskan nih Pak, sebenarnya pariwisata halal itu seperti apa Pak? Ya, baik, makasih sahabat wakaf yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah, rekan-rekan wasis yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatannya tentunya. Yang pertama tentu ketika kita bicara tentang pariwisata, terminologi yang ada tentu beragam. Jadi ada yang menggunakan dengan istilah Muslim friendly, ya, ada religion tourism, ya, sampai kepada halal tourism. Itu yang pertama dari sisi terminologi. Artinya ini banyak pengistilahan yang digunakan. Tapi Indonesia, ya, biasanya kita menggunakan yang namanya halal tourism. Dari sisi data sebenarnya di kita, mohon maaf, sebelum pandemi kita sangat luar biasa. Dari sisi destinasi wisata halal kita masuk di peringkat pertama setelah secara bertahap dari tahun 2017 kita menggeser posisi daripada Malaysia yang selalu berada di nomor pertama destinasi wisata halal. Tentu seperti yang disampaikan tadi bahwasanya ketika masuk pandemi, dan saya kira tentu tidak hanya Indonesia, hampir semua negara mengalami persoalan dengan pariwisatanya. Indonesia alhamdulillah secara esensial kita walaupun ada pandemi masihlah kita berada dalam istilahnya top 10 daripada halal tourism ataupun Muslim friendly travel kita. Artinya kita masih masuk ke dalam 10 ya, katakanlah negara yang masih menduduki posisi yang cukup baik di dalam halal tourism ataupun tadi saya sebut dengan Muslim friendly travel. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi kita ataupun paparan kita pada sore hari ini. Ya, menarik sekali Pak, data-data yang sangat bagus sekali dan menarik untuk kita bagi kaum milenial. Ini sebenarnya adalah sebuah sektor yang menjanjikan juga Pak ya, untuk dieksplorasi dan untuk kita support terus, kita dorong terus untuk bisa memberikan kontribusi yang besar kepada negara gitu Pak. Nah, untuk pariwisata ini sebenarnya dampaknya sendiri kepada UMKM, kepada ekonomi di negara itu seperti apa sih Pak gitu? Ya, baik. Yang pertama tentu pariwisata halal atau halal tourism tentu tidak berdiri sendiri. Dia punya turunan yang lain ya. Jadi artinya turunannya bisa saja adalah yang pertama adalah halal food-nya. Artinya disinilah halal food bermain atau kita sebut dengan kuliner halal lah ya. Nah, ini adalah merupakan juga bagian daripada
halal tourism. Artinya bagian apa? Ketika kita mau mengembangkan dimensi halal tourism, sekali lagi maka dia harus disupport dengan sektor-sektor yang lain. Tadi saya sampaikan adalah yang namanya halal food, yang kedua bisa juga terkait dengan halal travels ya dan lain sebagainya. Artinya ini menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan, bahwasanya ketika kita mengembangkan sektor industri halal dalam konsep ini adalah pariwisata halal, maka tentu kita juga harus mempersiapkan yang namanya halal food. Ya, halal food saya kira ini menjadi sebuah domain yang saya kira Indonesia harus membaca ini secara cermat ya. Jadi orang kita sangat-sangat beragam ya, dalam konsep halal food kita sangat-sangat terkenal. Nah, inilah yang harus kita optimalkan. Nah, ketika kita mengembangkan halal food, maka apa yang terjadi? Rata-rata ketika saya melakukan penelitian, pelakunya itu adalah sektor UMKM. Artinya apa di sini? Berarti dengan bahasa lain, ketika kita mengembangkan pariwisata halal, kemudian kita juga harus mengembangkan halal food, maka secara esensial kita juga mengembangkan yang namanya sektor UMKM. Nah, ini dari sisi keterkaitan yang ada. Hampir di setiap daerah dengan destinasi wisata halal yang masuk ke dalam ranking dunia, nah ini dipersiapkan secara terintegrasi. Jadi jangan berdiri sendiri, karena nanti satu jalan nggak diikuti yang lain, maka nggak ada supporting untuk yang namanya halal tourismnya. Kurang lebih demikian. Ya betul Pak. Untuk dari komponen pariwisata itu sendiri kurang lebih ada banyak Pak ya. Kalau saya dulu pernah meneliti itu pada tahun 2015 ada sekitar 15. Bahkan ekonomi kreatif itu masuk di urutan yang terakhir, masuk dalam komponen pariwisata gitu Pak. Nah, untuk pariwisata ini sendiri Pak, gimana sih sebenarnya untuk bisa mendapatkan market gitu Pak? Karena saya mendengar Pak di luar negeri itu mereka juga mulai untuk merintis pariwisata halal gitu Pak. Bagaimana saran Bapak mungkin untuk mungkin orang-orang yang baru merintis di bagian dari 15 usaha di pariwisata halal ini Pak? Ya, baik. Izinkan saya menyampaikan terkait dengan ranah yang lebih luas. Kita kenal ada yang namanya halal industri. Kita lihat beberapa negara dengan halal industri. Malaysia tahun 2020, Malaysia sudah membuat visi dia akan menjadi sebagai pusat industri halal dan keuangan syariah global tahun 2020. Inggris, ingat bukan negara muslim, maka Inggris juga mencanangkan sebagai pusat keuangan syariah di barat. Ya, kemudian kita lihat tetangga kita sedikit, yaitu Thailand. Ya, Thailand apa visinya? Thailand ingin menjadi dapur halal dunia. Kita bisa bayangkan, ya, negara yang minoritas ya muslimnya, dia mencanangkan menjadi dapur halal dunia. Kita lihat tetangga kita berikutnya, Australia. Dia mencanangkan apa? Pemasok daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah. Ya. Dan yang terakhir, Uni Emirat Arab ya, dia menjadikan Dubai sebagai ibu kota ekonomi syariah. Nah, terus pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia melihat posisi-posisi yang sudah diambil? Ya, pertama kita harus mengakui sayangnya ketika kita masuk ke dalam satu konsep saja industri halal, katakanlah dari sisi industri yang kita sebut halal food, posisi kita bagus, hanya saja kita sebagai konsumen. Padahal harapannya tentu ke depan kita tidak hanya sebagai konsumen, ya, kita harus bisa menjadi produsen. Market Indonesia nggak usah dikhawatirkan dengan jumlah populasi muslim yang begitu dominan. Nah, ini paradigma inilah yang kemudian dicanangkan oleh wakil presiden kita untuk terus menggelorakan yang namanya halal industri.
Tentu di dalamnya ada yang namanya halal tourism. Tentu di dalamnya ada yang namanya Islamic finance, ya, ataupun lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Nah, ini menjadi sebuah challenging buat kita Indonesia. Kita harus bisa memposisikan sebagai tuan rumah industri halal di negeri kita sendiri. Demikian. Masya Allah. Jadi keren banget nih, kita sebenarnya pasar itu ada di kita gitu. Bahkan Pak Jokowi udah kasih banyak mungkin insentif yang bisa jadi jalan tol yang mulus kayak aspal di Mandalika gitu kayak kira-kira. Bercanda. Jadi sobat, jadi kalau mau join atau kontribusi di sini, maka teman-teman bisa untuk memulainya gitu. Masih belum terlambat karena setelah pandemi tentu banyak ekonomi kayak direset gitu. Jadi kita perlu untuk berkontribusi lagi. Kita harus optimis untuk menggarap pasar ini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini Prof, kalau misal hubungannya dengan wakaf. Nah, wakaf yang disambungin ke pariwisata itu sebenarnya kalau model atau konsepnya di Indonesia yang mungkin sangat visible itu seperti apa, Pak? Ya, yang pertama tentu kita harus pahami ini adalah dua produk yang kita coba sandingkan. Ya, sama, mohon maaf sahabat wakaf, ketika kita mengenal istilah cash wakaf, link sukuk, berarti ini adalah sebuah produk yang terdiri dari dua produk sebenarnya, yaitu wakaf uang yang kemudian dilingkan dengan sukuk, atau kita dalam undang-undang dikenal dengan surat berharga syariah negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Kemudian kita coba masuk ke dalam hal yang ditanyakan tadi sahabat wakaf. Artinya ketika kita mau memainkan pariwisata halal dengan wakaf, maka sekali lagi kita memainkan dua instrumen. Nah, pertanyaannya, bisakah itu kita lakukan? Tentu jawabannya bisa. Kenapa? Sekali lagi, instrumen wakaf adalah instrumen yang bisa disandingkan, ya, baik itu dengan instrumen keuangan syariah atau kita sebut perbankan syariah, instrumen capital market ataupun pasar modal, bisa kita mengenal wakaf saham. Sekarang kita mau masuk nih di sektor real nih. Ya, saya menganggapnya sektor real lah pariwisata itu. Ketika kita menggandengkan apakah bisa? Tentu jawabannya kalau dua yang tadi sudah terjadi, kenapa tidak bisa? Untuk yang kita kembangkan konsep wakaf ataupun konsep pariwisata berbasis wakaf. Terus pertanyaannya, bagaimana langkah ataupun caranya? Yang pertama tentu yang paling sederhana sekali adalah tadi saya sudah sampaikan di awal, ingat pariwisata tidak berdiri sendiri, sehingga dia harus juga mengembangkan yang namanya halal food. Yang kedua tadi saya sudah sampaikan juga, Indonesia nomor 1 dari sisi pengeluaran yang namanya halal foodnya. Sekarang ketika kita coba kembangkan halal food dengan pendekatan wakaf, bisa tidak? Jawabannya tentu bisa. Ya, kita bisa menggunakan instrumen yang namanya wakaf melalui uang. Artinya apa? Wakaf dengan membeli aset-aset wakaf, dan aset wakafnya itu adalah berupa UMKM yang menghasilkan produk-produk halal food tadi. Ya, yang kedua, bisa nggak dengan format yang lain? Tentu jawabannya juga bisa. Kenapa tidak? Malaysia ya dengan Larkin terminalnya yang kita sangat paham, sektor UMKM menjadi apa di sana? Menjadi mauquf alaih. Kenapa tidak juga kita posisikan hal yang sama? Ketika kita ingin mengembangkan UMKM, maka kita juga menggunakan pendekatan UMKM bisa dijadikan sebagai mauquf alaih dari sebuah wakaf yang dilakukan.
Nah, kurang lebih pengantarnya demikian sahabat wakaf yang insya Allah tentu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali, Prof. Jadi memang ini adalah sebuah instrumen baru dan alhamdulillah sebenarnya ini masih baru tahap mau mulai ya, Prof ya. Jadi kan tadi ada kayak wakaf tunai, kemudian kita coba lagi untuk disambungkan dengan instrumen atau ke sektor real gitu ya, Prof. Nah, kalau ya boleh tahu sebenarnya kalau modelnya wakaf ke sektor real yang seperti pariwisata yang Bapak jelaskan tadi, apakah wakaf ini sebagai modal usaha atau seperti apa, Prof, bentuknya? Ya, baik. Saya ngambil contoh, kita lihat sekali lagi tetangga kita. Kalau yang baik, kenapa tidak untuk kita jadikan sebuah model? Iya, ya. betul. Jadi tadi saya katakan, ingat pariwisata tidak berdiri sendiri. Saya belum singgung tadi yang namanya hotel syariah, ya, atau kita sebut dengan syariah hotel, ya. Dia juga merupakan bagian daripada pariwisata halal tentunya, ya. Nah, seingat saya di Malaysia sudah dirintis, ya. Sepengetahuan saya ada 4 hotel, ya, syariah itu yang didirikan berdasarkan dengan konsep wakaf. Ya, ada 4 itu yang sepengetahuan saya. Sekarang tentu sudah berkembang, ya. Saya sebut misalnya ada namanya sebuah hotel yang bernama Hotel Grand Putri di Kuala Terengganu. Ya, ini berbasis dengan wakaf. Artinya apa di sana? 1 poin, bagian daripada halal tourism di sisi hotel syariahnya, maka dia bisa dibiayai dari sektor wakaf. Disinilah yang kemudian yang saya bayangkan juga, wakaf uang yang disalurkan melalui LKSPWU nanti bisa mengkredit dia. Mengkredit apa? Pembiayaan diberikan. Ya, kita sebutlah, kita kenal dengan mudharabah muqayyadah. Ya, jadi kita berwakaf uang di sana, hasil pengelolaan wakafnya ataupun dana wakafnya bisa digunakan untuk financing sektor hotel syariah. Ya, hotel syariah merupakan bagian yang sangat esensial ketika kita mengembangkan halal tourism. Artinya apa? Dimensi pembiayaannya wakaf, kemudian dengan konsep pembiayaan pendekatan mudharabah muqayyadah. Kurang lebih demikian. Ya. Sebelumnya, Prof, mohon maaf boleh sedikit dijelaskan mudharabah muqayyadah itu seperti apa ya, Prof? Ya, jadi mudharabah muqayyadah, makasih. Jadi ini mudharabah muqayyadah, ya, ibaratnya kalau kita punya tabungan atau kita punya deposito atau nanti kita juga bank mau menyalurkan, ya, tentu ada 2 pihak ya di dalamnya. Kalau mudharabah itu jadi ada sohibul mal, kemudian ada yang namanya mudharib. Ya, dalam kapasitas wakaf ketika kita sebagai wakif menyerahkan wakaf kita kepada najib melalui LKSPWU, tentu apa yang terjadi? Yang terjadi kita sebagai apa? Kita sebagai yang namanya sohibul mal. Mudharibnya siapa? Mudharibnya adalah lembaga keuangan syariah. Dana kita mau diapain tuh sama bank atau LKSPWU? Pertanyaannya kan demikian. Mungkinkah diletakkan begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Maka dananya diapakan? Di financing, ya, disalurkan oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang tadi. Tapi karena dia mudharabah muqayyadah, waktu dia lakukan financingnya sudah ditetapkan. Nah, saya sebagai wakil tolong ya ini buat hotel syariah, tolong ya ini buat yang namanya apa, halal food. Ya, nggak boleh keluar dari konsep yang sudah disepakati karena menggunakan pendekatan mudharabah muqayyadah. Kurang lebih demikian. Insya Allah keren banget, Ustaz. Ini sebuah istilah yang sering banget dipakai, tapi mungkin sobat banyak yang lupa gimana sebenarnya penerapannya dan mungkin ada batasan-batasan yang perlu dipatuhi kayak gitu. Baik, ini Prof, terkait dengan wakaf di bidang pariwisata nih,
mungkin Prof bisa memberikan kelebihan yang mungkin bisa menarik bagi sobat-sobat ini, yang mungkin bisa membedakan dengan wakaf di sektor lain, misalnya kalau di sektor pendidikan atau di sektor yang religius seperti itu. Silakan Prof. Ya. Jadi kalau kita wakaf, tentu kalau saya nyebutnya dengan terminologi klasik, kita terpaku dengan apa yang kita sebut dengan 3M, ya. Jadi apakah makam, apakah masjid, apakah madrasah. Ada yang salah, selalu saya katakan tidak ada yang salah dengan wakaf itu. Tentu kita berharap wakaf yang ketiga kategori tadi kita sebutlah wakaf sosial, ya. Maka tentu jangan lupa kita juga harus hidupkan wakaf produktif kita, ya. Kenapa? Karena kalau wakaf diproduktifkan, sebenarnya itulah cita-cita dari seorang wakif. Apa yang diberikan akan memberikan sebuah kemanfaatan yang terus mengalir. Ingat hadis Rasul yang mengatakan putus amal ibadah anak Adam kecuali 3 yang menyelamatkannya. Ketika seorang wakif berniat untuk mewakafkan hartanya, maka dia berharap dari sedekah jariah yang terus mengalir. Ini adalah sesuatu yang sifatnya produktif. Ingat juga kita kisah bagaimana Sayyidina Umar ibn Khattab menerima tanah di Khaybar yang sangat luas, kemudian meminta rekomendasi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah katakan, tahan pokoknya, sedekahkan manfaatnya, ya. Berarti apa? Sedekahkan hasil atau manfaatnya tadi. Berarti apa? Wakaf itu harus produktif. Itu poin yang kedua yang saya mau sampaikan. Lantas kalau wakaf itu masuk ke dalam area halal tourism tadi, kita bisa bayangkan komponen halal tourism tadi dahsyat, saya katakan. Kenapa dahsyat? Tadi terbangunlah hotel syariah. Wah, kalau bicara hotel, ingat kita sedikit nih sahabat wakaf, Zam-Zam Tower, ya. Jangan berpikir sesuatu itu nazir melakukan sendiri. Tidak. Ya, nazir dia bisa bersinergi. Nah, kami di Badan Wakaf sering menyebut dengan muawana. Jadi bersinergilah, berkolaborasilah. Ya, jadi kita katakan apa? Kita bisa kalau kita bersinergi. Sehingga apa? Hotel syariah dibangun dengan pendekatan sinergi untuk mengembangkan pariwisata halal. 1 poin, pariwisata halal melalui yang kita sebut dengan hotel syariah. Yang kedua tadi saya katakan halal food. Dahsyat juga saya katakan. Kenapa dahsyat juga? Berapa banyak UMKM kita yang bermain di sektor industri halal. Ketika dia mendapatkan supporting dari pengembangan wakaf tadi, kita bisa bayangkan dia akan berkembang. Ingat data kita, ya, UMKM masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Ya, saya mau bilang pemerintah, yuk lirik ini gitu saya katakan. Kenapa lirik ini? Dahsyat kalau kita implementasikan. Nah, jadi artinya apa? Makanya saya selalu pesan kepada para nazir, ya, ini saya juga sekarang sibuk melakukan proses bagaimana nazir itu kita sertifikasi supaya nazir punya view. Jangan bermain kepada hal-hal yang kurang produktif. Wakif tidak berharap itu. Wakif berharap harta ataupun aset yang diwakafkan dia bisa memberikan kemanfaatan yang lebih. Maka tugas kita sebagai nazir, ini yang terus kita pacu nazir-nazir untuk bisa dia produktif, nazir-nazir bisa mempunyai inisiasi model-model produk wakaf. Maka tinggal kita arahkan, Mas. Arahkan, ayo main ke sektor halal tourism. Ya, ayo kita bermain ke sektor hotel syariah. Ayo kita bermain kepada halal food. Bisa juga fashion main nggak di situ? Main juga fashion. Ya, halal fashionnya juga kita mainkan.
saya mau katakan berarti apa? Sangat-sangat banyak area-area yang bisa dikembangkan dengan mengkombinasikan dua produk yang kita sebut wakaf dan yang kedua dengan halal tourism. Begitu Mas. Insya Allah sangat menarik sekali Prof. Jadi memang investasi itu memang dahsyat, tapi kalau wakaf ini sustainable banget. Dan saya juga teringat dengan salah satu hadis bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, artinya manusia yang paling bermanfaat itu adalah yang dia itu memberikan manfaat bagi orang lain gitu Prof. Nah ini Prof, karena saya juga jadi tertarik dengan berwakaf, tapi kalau melihat dengan fenomena investasi kemudian kripto yang barusan anjlok 90% gitu Prof, ini saya kok jadi khawatir gitu Prof. Jadi sebenarnya kalau wakaf itu biar kita bisa memastikan wakaf kita itu digunakan dengan benar, kemudian institusinya ini benar gitu, gimana Prof ya? Iya, jadi saya kira sepakat kita ketika bicara wakaf ya, ini ada wakif, kemudian ada nazir, ada mauquf alaih. Saya harus katakan tentu wakif sebuah syarat, kalau enggak jalan, enggak ada wakafnya. Ketika sudah masuk di wakif, dia lari ke nazir, maka kuncinya ada di nazir. Nazir tentu dalam terminologi yang lama kita boleh sebut dia classical methods, dia mengelola tanah wakafnya. Tradisional sekali, bahkan mohon maaf tentu berapa banyak juga aset-aset wakaf yang akhirnya idle. Ya, aset-aset wakaf yang akhirnya menganggur. Kenapa? Karena nazir tidak punya visi bagaimana dia memanggun aset-aset wakaf yang tidak produktif tadi. Khususnya aset-aset wakaf yang terkait dengan wakaf benda tidak bergerak seperti tanah. Artinya apa? Berarti kunci ada pada nazir. Saya harus mengulang kembali apa yang saya sampaikan barusan terkait dengan pentingnya kita melakukan sebuah tatanan sertifikasi nazir. Ya, saat ini kita coba kembangkan, kita bergerak dari sisi yang pertama regulasi. Kita masukkan regulasi ini ya secara esensial sebagai payungnya. Doakan supaya regulasi wakaf yang sedang kami proses ini untuk dilakukan amandemennya bisa melakukan perubahan dari sisi substansinya. Yang kedua tentu dari sisi diversifikasi produk wakafnya. Ini yang terus kita lakukan. Tadi saya katakan orang mungkin nggak familiar dengan cash wakaf link sukuk. Orang mungkin nggak familiar dengan wakaf saham. Saat ini juga akan dicoba lagi wakaf berbasis reksadana. Mungkin mereka belum familiar. Kenapa belum familiar? Karena mereka pahami dalam terminologi yang tradisional saya sebutkan tadi. Sehingga Badan Wakaf Indonesia sebenarnya ingin mengangkat ini. Ya, kalau mau jadi nazir, saya bayangkan Anda harus punya frame investasi. Ya, orang Barat mengatakan jangan tempatkan pepatah investasi. Harta kita itu dalam satu keranjang. Berarti apa? Bentuklah portofolio. Nazir harus mampu membentuk portofolio. Yang kedua, kalau tidak punya kemampuan nazir nggak sendiri. Ini teman-teman harus mampu. Kalau saya nggak mampu di sana, saya akan hire orang, ya seperti layaknya Ben Cohen ya di Singapura. Gimana? Muiz merasa bukan ranahnya untuk mengembangkan itu. Saya tidak punya kapasitas. Dia serahkan kepada ahlinya. Sekali lagi kuncinya apa? Sinergi lagi. Artinya apa? Kemampuan nazir menjadi kunci utama. Bahasa kerennya kita sebut dengan nazir harus mampu membentuk value creation. Ya, dia harus mampu untuk menginisiasi model-model produk wakaf. Ya, sehingga dia nggak berhenti dengan apa yang ada, tetapi dia terus menciptakan. Doakan juga kalau ada cash wakaf link sukuk, kita mau bentuk namanya sukuk link wakaf. Dibalik dikit nih,
Cuma padilahnya nanti sangat luar biasa. Artinya apa? Kenapa nggak kita coba? OJK melakukan inisiasi, BWI mensupport ya, lembaga lain mensupport, bersama kita berjalannya. Makanya saya katakan saatnya ya kita terus kembangkan wakaf. Kuncinya di mana? Nazir harus punya kemampuan itu. Begitu Mas. Masya Allah, keren banget Prof. Saya jadi semakin yakin kalau ada sertifikasi ini, wah pasti keahlian sudah qualified gitu ya Prof. Artinya udah teruji gitu Prof. Nah kita nggak terasa udah di ujung acara nih Prof. Ada pesan-pesan atau closing statement Prof untuk sobat wakaf yang lagi nonton ini. Baik sahabat wakaf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, beruntunglah kita yang Allah pilih masuk ke dalam ranah untuk mengembangkan wakaf. Yang pertama. Yang kedua, bagi yang belum masuk kita ke dalam ekosistem wakaf, tentu saya berharap segeralah masuk. Ya, bahasanya sering kita katakan, nggak usah khawatir kalau kita masuk ke wakaf, permasalahan masih cukup banyak untuk kita selesaikan. Kita nggak bisa sendiri, kita harus bekerja sama. Kalau kita mulai, maka agama mengatakan ibda binafsik, mulai dari diri kita, baru kalau sudah kuat diri kita mengajak orang lain untuk berwakaf, kita mengajak orang lain untuk selalu ingin mengembangkan wakaf. Ya, sekali lagi yang sudah ada di dalam, jangan keluar dari barisan ini. Kita insya Allah dalam barisan yang benar, kita insya Allah merupakan barisan yang Allah pilih untuk mengembangkan perwakafan khususnya di Indonesia ini. Jaya selalu wakaf Indonesia dan buat kita semua tentunya. Ya, demikian Mas. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Alhamdulillah Prof, terima kasih buat waktu dan kesempatannya untuk sharing bersama kami terkait dengan wakaf dan pariwisata halal. Buat sobat-sobat semua untuk stay tune kepada channel kami, bisa di follow, di subscribe. Kita ada juga konten-konten yang update setiap minggunya di Instagram kami. Kita ada juga website untuk materi-materi penelitian yang sangat komprehensif. Jangan lupa di follow. Kurang lebih dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.